Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Tika. Nah, sudah siap anak-anak bunda untuk belajar? Let's go! Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku jujur, hormat, dan patuh terhadap orang tua dan guru kita. Nah, makna jujur ini adalah apabila perkataan atau pernyataan seseorang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya dan tidak dibuat-buat, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Itulah yang dikatakan dengan jujur. Nah, semoga kita bisa berperilaku jujur. Nah, apa manfaat yang kita dapatkan dari berperilaku jujur dalam kehidupan? Nah, kalau kita jujur dalam kehidupan, maka yang pertama kita akan dapatkan yaitu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut merupakan contoh kegiatan kita agar kita dicintai oleh Allah. Misalnya dalam keluarga kita belajar menuntut ilmu Al-Quran bersama dan sholat berjamaah di sekolah. Lalu manfaat kedua, kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, di saat kita berperilaku jujur, maka kita akan disenangi oleh orang sekitar kita. Maka mereka akan mempercayai setiap yang kita katakan karena kita sudah menjunjung tinggi perilaku jujur di dalam diri kita. Yang ketiga yaitu kita akan disayangi oleh semua orang. Seperti yang Bunda katakan tadi, kalau kita sudah berperilaku jujur, orang akan percaya kepada kita. Nah, tidak hanya lingkungan kita, tapi orang semua yang mengenali kita akan menyayangi kita dengan sepenuh hatinya. Karena perilaku yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri yaitu jujur. Nah, tidak itu saja. Manfaat yang selanjutnya yaitu apabila sifat jujur sudah tertanam dalam diri kita, maka kejujuran itu akan mengantarkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Nah, apa yang kita perbuat, maka dia akan kembali kepada kita kembali. Contohnya seperti pada gambar yang berikut ini. Nah, setiap orang akan mendapatkan dan akan merasakan kebaikan-kebaikan dari sifat jujur yang kita tanamkan. Nah, Ananda, dari manfaat yang Bunda terangkan tadi, maka kejujuran itu ada 3 jenisnya. Nah, yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, yaitu jujur kepada orang lain. Nah, itu dia. Nah, dapat dikutip suatu kalimat yang indah bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan seseorang tersebut ke surga Allah. Nah, sekarang contoh perilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan, gambar di samping merupakan contoh perilaku apa? Ya, perilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ciri-cirinya kita mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, itu dia merupakan contoh perilaku jujur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang selanjutnya tadi yaitu jujur kepada diri sendiri. Coba Ananda Bunda perhatikan gambar pada video ini. Nah, contoh perilaku apa yang ada pada gambar? Ya, merupakan contoh perilaku dari kejujuran terhadap diri sendiri. Mengapa? Karena di saat kita melakukan eksam atau ujian, maka kita tidak boleh mencontek saat mengerjakan soal ujian. Nah, Bunda guru sering mengingatkan hal itu. Namun, kejujuran berada pada diri kita sendiri. Apakah kita menyelesaikan eksam atau ujian itu dengan kejujuran atau kita mencontek? Hanya diri kita yang tahu dan Allah yang mengetahui. Nah, coba kita tanamkan dalam diri kita bahwa tanamkanlah sifat kejujuran pada diri sendiri, terkhusus ataupun terutama pada
Saat kita sekolah, maka kita tidak boleh mencontek jawaban teman pada saat kita ujian. Nah, perhatikan gambar yang ada pada video ini, yang mana merupakan contoh dari perilaku jujur kepada orang lain. Nah, gambar yang pertama yaitu siswa menyerahkan uang yang ditemukannya di lingkungan sekolah kepada gurunya. Nah, itu kejujuran kita kepada orang lain. Meskipun sebenarnya uang itu bisa kita ambil untuk diri kita sendiri, namun apabila sikap kejujuran sudah tertanam dalam diri kita, maka kita ingin pula jujur kepada orang lain. Nah, dengan cara memberikan uang yang kita temukan itu kepada guru. Contoh yang kedua yaitu siswi menyatakan itu bukan pensilnya ketika seorang siswa bertanya, "Apakah ini pensilmu?" Nah, itu juga merupakan contoh perilaku jujur kepada orang lain. Nah, kita mengakui yang hak kita adalah hak kita dan yang bukan hak kita nyatakan bukan hak kita. Itu sudah merupakan contoh perilaku jujur kepada orang lain dan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, siswi mengembalikan buku yang dipinjamnya kepada ibu guru. Nah, meskipun buku itu sudah kita ambil, sudah diizinkan oleh bunda guru, maka itu belum menjadi hak kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengembalikan, agar kita mendapatkan sifat kejujuran, maka kita kembalikan buku tersebut kepada bunda guru dengan cara berterima kasih dan sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk kejujuran kita terhadap orang lain dan juga diri kita sendiri. Selanjutnya adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga ataupun masyarakat. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, bagaimana sikap kita untuk menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama, kita harus mentaati perintah orang tua. Kedua, berbicara dengan bahasa sopan dan yang baik. Ketiga, tidak membuat orang tua kita kecewa. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan. Lalu yang kelima, selalu mendoakan orang tua kita di setiap sholat kita. Nah, lalu ini merupakan beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, mendoakan orang tua selepas kita sholat, ya, berpamitan jika kita hendak pergi keluar rumah, contohnya pergi ke sekolah, lalu meminta izin atau restu kepada orang tua dengan baik, dan berbicara dengan sopan dan santun kepada orang tua, serta membantu pekerjaan orang tua sebisa dan semampunya kita. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Nah, perhatikan nih gambar yang ada pada video yang Bunda berikan ini. Nah, contoh perilaku yang diterapkan oleh ananda-ananda yang ada di gambar ini merupakan suatu sikap yang hormat dan patuh kepada guru. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita tidak memotong pembicaraan ketika guru kita menjelaskan pembelajaran dan kita duduk dengan rapi dan tertib. Lalu, bagaimana sikap kita untuk menerapkan sikap hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, mengucapkan salam bila kita bertemu. Kedua, apabila guru sedang mengajar, duduklah dengan tenang dan dengarkan apa yang diajarkan, karena di sini kita harus saling menghargai. Lalu patuhi dan taatilah perintah dan nasihatnya. Keempat, meneladani sikap baik guru seperti membaca buku, tutur kata yang sopan, dan berpakaian yang rapi. Nah, apabila kita sudah menerapkan ini, berarti kita sudah menerapkan rasa hormat dan patuh kepada guru kita. Oke anak-anak bunda, sekian pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.